Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, nama saya Abdul Rahmadi dengan NIM 2022 014 0102. Di sini saya akan menjelaskan um, terkait dengan UCP 2 yang dengan materi room database. Oke, next. Sebelum ke ranah aplikasi, maka sebaiknya kita membahas dulu terkait dengan teori-teorinya. Itu yang pertama adalah terkait dengan arsitektur. Di sini kita menggunakan arsitektur MVVM atau yang sering dikenal dengan model view model. Model sendiri itu adalah representasi dari data yang digunakan pada business logic seperti DAO, Kotlin Data Class, dan lain-lain. Kemudian ada view adalah representasi dari UI pada Android sendiri, bisa berupa activity ataupun fragment. Kemudian ke dalam bagian view model. Ini view model ini adalah sesuatu layer yang berinteraksi langsung dengan model. Jadi yang dimana sebagai penghubung antara view dan model, ini yang dinamakan dengan view model. Oke, kemudian untuk requirement dari aplikasinya, yaitu untuk dari segi database, itu yang pertama adalah dari entitasnya itu ada dua, yaitu untuk entitas dosen dan entitas mata kuliah. Untuk entitas dosen itu ada 3 atribut dengan primary key NDN. Kemudian di dalam entitas mata kuliah ada 6 atribut dengan primary key, yaitu kode sebagai primary key. Oke, kemudian kita langsung ke implementasi code-nya. Oke, baik. Di sini saya akan coba untuk run juga untuk melihat bagaimana tampilan dari aplikasinya. Oke, di sini bisa dilihat ya, untuk dari strukturnya itu ada data, dependency injection, repository, dan UI-nya. Oke. Untuk data tersendiri itu adalah dia merepresentasikan sebagai modelnya. Kalau tadi kita lihat di arsitekturnya MVVM itu adalah model, view, dan view model. Nah, jika kita implementasikan ke dalam code-nya di sini, untuk data tersendiri itu adalah modelnya. Dan kita pecah lagi, kita bagi lagi ke dalamnya. Di dalamnya ada DAO yang tadi sudah saya sebutkan. DAO ini mencakup penghubung, sebagai penghubung, wadahnya seperti apa. Kemudian di dosen DAO ini hanya terdiri dari dua metode. Untuk metode mengget, mendapatkan datanya, dan untuk menginsert, menambahkan datanya. Kemudian untuk di mata kuliah itu CRUD. Kemudian dari segi database bisa dilihat sendiri di sini. Kemudian untuk entitasnya di sini saya deklarasikan sebagai dosen dan juga mata kuliah. Kemudian sudah kita membuat modelnya, kemudian kita membuat view-nya. Di sini view-nya masuk ke dalam repository terlebih dahulu. Nah, di dalam repository ini kita membuat dua repository dosen dan mata kuliah. Nah, repository ini itu diambil, direferensikan dari DAO-nya. DAO-nya di mana? DAO-nya ada di sini. Repo mata kuliah itu mengambil dari DAO mata kuliah DAO.
dan seterusnya. Repo dosen itu mengambil DAO dari dosen DAO. Kemudian dan juga lokalnya dari repo ini kemudian dikonvert kepada lokalnya menjadi sebuah kelas. Kemudian untuk UI-nya itu information untuk repository ini dia berfungsi sebagai penghubung selayaknya sebuah API. Jika kalian paham, jika konsepnya tidak jauh dengan namanya API, sebuah penghubung. Jadi fungsinya repository itu sebuah penghubung. Bedanya hanyalah repository itu untuk lokal. Di sini saya buat untuk lokal. Kalau API itu untuk global. Dia dari internet. Kemudian untuk UI-nya itu di view tersendiri ada 3 tampilan: dashboard, kemudian dosen, dan mata kuliah. Ini akan saya bedah satu-satu. Kemudian nanti akan saya bedah satu-satu. Kemudian ada custom widget. Ini untuk bagian atas, navigasi bagian atas. Kemudian ada navigasi, ini adalah untuk mengatur terkait dengan pengelolaan halaman. Entah itu rute dari halaman, kemudian entah itu dari halaman keberapa, dan deklarasi sebuah halaman ya. Kemudian di dalam dashboard ini itu adalah yang bisa dilihat di sini. Ini adalah yang masuk dalam dashboard. Itu ada pilihan login sebagai dosen dan mata kuliah. Ketika saya klik login sebagai dosen, maka dia akan berpindah ke dalam sini, view dosen. Jika saya mengklik login sebagai mata kuliah, maka dia akan berpindah kepada mata kuliah. Kemudian tadi yang saya bilang untuk custom widget top bar itu ada di sini, mata kuliah di atasnya itu. Nah, kemudian untuk view model di sini saya buat dua, karena di sini ada dua entitas, yakni dosen dan mata kuliah. Maka dari itu saya buat dua view model, yaitu view model dosen dan mata kuliah. Jadi ada 3 view model untuk memview untuk melihat home di sini adalah dashboard dari dosen, yaitu di sini, yang di sini. Kemudian dosen view model ini di atasnya itu adalah di dalamnya. Kemudian penyedia ini adalah untuk menentukan root-nya. Kemudian untuk mata kuliah ini adalah dari operasi, saya mengkonversikan dari operasi CRUD-nya yang tadi diambil dari repository yang ada di sini. Oke. Kemudian saya juga menambahkan sebuah widget nama adalah dynamic selected text field, berupa seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian coba kita menambahkan untuk demonya, sudah saya cantumkan di dalam dokumentasi di readme. Bisa dicek dokumentasi untuk setiap metodenya sudah saya deklarasikan di situ, sudah saya berikan di situ. Karena waktunya tidak mencukupi, saya beristirahat mengatakan terima kasih. Semoga mendapatkan nilai yang maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.